طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب Ummahat, sebelum kita mulai, jadi eh, merupakan salah satu bentuk peraturan kelas. Setiap Anda mulai, Anda akan absen terlebih dahulu ya. Ini agar Anda tahu mana yang hadir, betul-betul hadir dan bersungguh-sungguh, dan yang jarang hadir. Jadi nanti kalau Anda kasih tugas atau kasih latihan, ternyata ada yang belum bisa dan Anda lihat ternyata beliau jarang hadir, nah berarti Anda tidak menunggu atau tidak mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan. Enggak. Anda akan lanjut saja ya ke materi selanjutnya, karena itu bukan dikarenakan belum paham, memang tidak hadir. Kurang lebih secara ringkas seperti itu. Itu salah satu sebab kenapa ada atau ya akan ada absensi terlebih dahulu. Tapi Anda mulai ya. Yang pertama Ibu Evi. Anda hadir, Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yani. Hadir, Ustadz. Ibu Assalamualaikum. Eri. Waalaikumsalam. Hadir Ustadz. Ibu Muawanah. Hadirah, Ustaz. Ibu Mami. Ibu Mami. Masih di jalan katanya Ustadz. Baik, Ibu Erika. Hadirah Ustadz. Umu Kalila. Alhamdulillah hadir Ustadz. Ibu Siti Nurul. Mic-nya bermasalah ya Ustadz. Baik, tapi hadir ya. Hadir Ustadz. Ibu Imro'atun. Belum hadir Ustadz. Baik, Ibu Ruli Septia. Hadirah Ustadz. Di sini Ibu Asih izin. Kemudian Ibu Eci. Hadir, Ustadz. Ibu Eni. Hadir Ustadz. Ibu Lilik. Hadir Ustadz. Baik. Jadi di sini Ibu Mami, Ibu Imro'atun, dan Ibu Asih yang tidak hadir. Baik. Baik, sebentar. Ayo. Baik. Kita akan membahas kitab apa? Kita akan membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab jilid kedua ya. Jilid kedua. Berarti jilid pertama udah kita belajar. Tapi di sini sepertinya Anda melihat ada beberapa ummahat yang baru bergabung ya. Jadi maksudnya tidak melalui jilid pertama dulu. Maka dari itu mohon bersabar sedikit kepada ummah yang sudah belajar atau yang belum belajar jilid pertama, karena Anda akan sedikit mengulang dan mengulangnya pun cepat gitu ya. Baik. Setiap belajar Anda usahakan Anda memberikan latihan. Tapi ini sebelum kita mulai kepada pembelajaran ya. Ini Anda menjelaskan apa kewajiban ummahat yang Anda tugaskan. Jadi setiap pertemuan akan keluar latihan. Latihan tersebut terbentuk
atau kita akan bisa menjawabnya setelah kita membahas kaidah. Jadi latihan-latihan setiap dars atau dars pelajaran pertama, situ ada kisah gitu ya. Kemudian dalam kisah itu tersirat beberapa kaidah. Nah, Ana akan membahas kaidah itu. Kemudian Ana jadikan tugas, silahkan isi di rumah. Jadi yang pertama, isi di rumah, tugas-tugas yang Ana akan tandai nanti ya, isi di rumah, kemudian tulis di dalam bukunya. Pekan selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita akan membaca latihan-latihannya. Dan latihannya bukan tempat untuk kita berpikir apa jawabannya, enggak. Ya. Kita membacakan apa yang telah kita tulis sebelumnya. Seperti itu ya ummahat ya. Nanti kalau Ana lihat banyak ummahat yang misal belum mengerjakan atau tidak ditulis dalam bukunya, Ana akan coba beralih ke level 2. Apa? Ana wajibkan seperti yang tadi, yang kedua harus difotokan hasil tulisannya. Terlepas Ana memeriksa atau tidak. Seperti itu. Jadi Ana tidak mau terlalu longgar, Ana ingin mempersempit gerak-gerik bagi ummahat yang mungkin banyak kesibukan, tapi percayalah ketika Ana sudah tekan, kemudian harus memurojaah dan mengerjakan tugas, tetapi masih ada yang berleha-leha atau tidak mengerjakan, itu di kelas manapun mungkin akan seperti itu. Kenapa? Dengan tekanan pun tidak mengerjakan tugas, apalagi tidak mengerjakan atau tidak mendapat tekanan, ya bisa kita bayangkan. Baik, kita langsung masuk ke pelajaran pertama di Durusul Lughah jilid kedua ini. Baik, karena sebagian belum bertemu Ana di Durusul Lughah jilid pertama, yang ini Ana jelaskan bahwa cepat ya, bahwa huruf yang kita tahu di dalam bahasa Arab disebut al-harfu, kemudian kumpulan-kumpulan huruf terbentuk menjadi kata ya, di mana di dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Kumpulan kata ini kalau kita kumpulkan terbentuk menjadi kalimat. Ya. Di dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Nah, setelah itu kata yaitu al-kalimah di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama ismun, kemudian fi'lun, kemudian harfun. Apa itu ismun? Isim adalah kata benda. Kata benda ya. Contohnya apa? Baitun, rumah. Masjidun, masjid. Ya. Ibnun, seorang anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Semuanya kata benda. Kalau fi'lun, kata kerja. Ya, kata kerja. Seperti apa? Zahaba, telah pergi. Yazhabu, dia sedang atau akan pergi. Izhab, pergilah. Ini kata kerja. Kalau huruf selain dari isim dan fi'il itu huruf. Selain isim dan fi'il. Ya. Contohnya apa? Min, dari, ila, ke, ala, di atas, dan seterusnya. Taib. Kemudian al-jumlah yang kita ketahui yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, al-jumlah itu kalimat utuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua adalah
al-jumlah al-fi'liyah. Baik, apa itu jumlah ismiyah? Adalah kalimat yang biasanya ya, biasanya bukan berarti pasti, biasanya diawali isim. Kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali atau yang biasanya juga diawali fi'il. Jadi ketika Ana bilang seperti ini, contohnya, al-kitabu mufidun. Buku itu bermanfaat, memberikan manfaat. Al-kitabu, kita tahu buku ini adalah isim. Oh, berarti jumlah ismiyah. Kalau contoh yang lain, jalasa hamidun. Hamid duduk. Dimana kita tahu jalasa ini adalah fi'il, kata kerja. Maka ini jumlah fi'liyah. Kemudian, jumlah ismiyah ini terbentuk dari yang namanya mubtada'u dan khobar. Terbentuk dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Adalah kata yang disandarkan kepadanya berita. Adapun khobar adalah berita yang disandarkan kepada mubtada. Baik, ini bagaimana? Agak bingung. Baik. Ketika Ana bilang Zaidun, Salihun, Mujtahidun, bersungguh-sungguh. Zaidun jalasa alal kursiyi, duduk di atas kursi. Kemudian Zaidun abuhu ustadzun. Zaid ayahnya adalah seorang ustadz, misal seorang guru. Zaidun fil masjid. Zaid di dalam masjid. Zaidun amamal fasli. Zaid berada di depan kelas. Taib. Umahat, yang Ana mau tanyakan bahwa siapa atau kata yang mana yang menerima berita? Kata yang disandarkan padanya berita, kata yang mana? Zaidun. Zaidun. Maka kata ini disebut mubtada. Sekarang berita-beritanya disebut khobar. Maka musolihun, mujtahidun, jalasa alal kursi, dan seterusnya, ini bisa kita sebut khobar. Ya. Atau ada yang bilang bahwa mubtada itu adalah isim di awal jumlah. Itu biasanya isim di awal jumlah. Khobar itu berita yang disandarkan kepada mubtada. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, jadi kalau kita sudah mengenal mana mubtada dan khobar, jadi kalau kita menemukan kalimat diawali dengan isim, kemungkinan besar itu adalah mubtada. Itu adalah mubtada, ya. Kemudian kita tahu bahwa al-i'rab
Ini adalah perubahan. I'rab adalah perubahan. Dan harus kita ketahui ada istilah yang namanya al-mu'rab dan al-mabni. Apa itu mu'rab? Kata yang berubah akhirannya. Kalau mabni, kata yang tetap akhirannya sama. Contoh yang mu'rab apa? Misal masjidun. Bisa kita bilang masjidun, masjidan atau masjidin. Kalau yang mabni, contohnya misal huwa. Bisa kita bilang huwi atau huwa, hu atau hui ya. Nggak bisa. Itu mabni. Tapi setelah kita tahu yang mu'rab, kata yang mu'rab masuk ke dalam hukum perubahan, yaitu al-i'rab. Jadi ketika kita bilang dia itu mu'rab, oh dia itu mungkin berubah. Tayyib. Berubah ya, berarti masuk kepada hukum i'rab. Di mana perubahan, macam-macam perubahan dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 4. Ada yang disebut raf'un, ada yang disebut nasbun, ada yang disebut jarrun, dan ada yang disebut jazmun. Jadi ketika kita bilang dia itu berubah, kita bilang dia itu mungkin berubah. Dia itu perubahannya masuk ke mana? Apakah ke rafa? Apakah ke nasab? Apakah ke jar? Atau ke jazm? Nah, masing-masing memiliki bentuk atau tanda perubahan. Dia itu berubah. Tandanya apa? Tanda perubahannya apa? Untuk rafa, tanda perubahannya adalah ad-dhammah. Ini adalah tanda utama. Ada tanda yang lain? Ada. Untuk nasab adalah al-fathah. Untuk jar adalah al-kasrah. Ini adalah tanda utama. Dan jazm adalah as-sukun. Jadi masing-masing bentuk perubahan memiliki tanda. Nah, sekarang fokus. Apa sebab yang menyebabkan kata masuk kepada hukum rafa? Sebab yang menjadikan kata masuk ke kategori nasab. Sebab yang menjadikan kata masuk ke kategori jar atau jazm. Jadi ada sebab. Sebabnya yang pertama, karena dia sebagai al-mubtada. Sebab yang kedua, karena dia sebagai khobar. Menduduki sebagai khobar. Ana lupa ya, di jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah itu terdiri dari al-fi'il dan al-fa'il. Ini bentuk pertama. Jadi ketika contohnya apa? Jalasa ini fi'il, hamidun ini fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il ini adalah subjek. Jadi pelaku dari fi'il tersebut. Siapa yang jalasa hamid? Atau bentuk kedua, ada al-fi'lu, ada al-fa'il, ada al-maf'ul. Taib, ini apa? Fa'il kita tahu dia itu subjek. Maf'ul itu apa? Maf'ul adalah objek yang terkenai pekerjaan. Ketika Ana bilang Nasara Zaidun Hamidan. Taib. Kalau kita perhatikan, Nasara ini adalah fi'ilnya, menolong. Zaidun ini adalah fa'il. Siapa yang menolong Zaid? Pertanyaannya siapa yang ditolong? Hamidan ini adalah maf'ulun bihi. Ini maf'ul bihi ya disebut. Jadi maf'ul bihi itu adalah objek. Taib. Kita kembali ke perubahan sebab kata masuk ke kategori atau ke hukum rafa. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, dan yang ketiga adalah fa'il. Al-fa'il. Dan kata-kata
yang masuk ke hukum rafa disebutnya marfu'. Kalau kita perjelas kembali, marfu itu adalah kata yang mu'rab yang masuk ke dalam hukum rafa disebabkan oleh karena dia sebagai mubtada atau khobar atau fa'il. Ada yang lain ada dan kita belum membahasnya. Kemudian dengan istilah-istilah seperti itu berarti kita akan menemukan istilah mansub. Apa itu mansub? Berarti kita tinggal copy paste kata yang mu'rab yang masuk ke dalam hukum apa? Kalau ini nasab. Disebabkan oleh, berarti ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Penyebabnya yang pertama al-maf'ulu bihi. Karena dia sebagai maf'ul bih. Maka kalau kita lihat ya, hamidan. Hamidan ini maf'ul bih. Maka dia masuk kategori nasab. Tanda nasab itu apa? Fathah. Maka kita lihat hamidan dengan fathah. Baik. Kalau yang jar sebetulnya yang jar maka istilahnya adalah majrur, kata yang mu'rab yang masuk kategori jar yang disebabkan oleh yang pertama disebabkan oleh al-ismu, ya Allah, al-ismu al-majruru biharfil jar, isim yang majrur oleh huruf jar. Maksudnya apa? Adalah isim yang didahului oleh huruf jar. Misal jalasa Zaidun alal kursi. Ala kita tahu ini adalah huruf jar, al-kursi ini adalah isim yang masuk padanya huruf jar. Maka kita bilang ini adalah isim majrur yang kemasukan huruf jar, kemudian tanda jarnya itu adalah kasrah alal kursi. Jadi kurang lebih ini adalah hal-hal yang wajib dan mesti kita ketahui terlebih dahulu sebelum masuk ke jilid kedua. Kenapa? Karena kita akan mulai mengi'rab. Kita akan mulai mengi'rab. I'rab dengan sederhana ya. I'rab yang sangat sederhana. Sebetulnya di sini Ana tidak ada waktu untuk menjelaskan, tapi Ana tulis ada yang masuk kategori nasab adalah al-dzarf. Dzaraf ya. Kemudian yang kedua yang masuk kategori jar apa? Al-mudhafu ilaih. Seperti itu. Ya. Untuk jazm kita tidak mempelajarinya terlebih dahulu karena itu pembahasan khusus untuk fi'il meskipun kita akan mempelajarinya jilid kedua ini. Tapi kita fokus ke dalam apa yang akan kita pelajari untuk jilid daras pertama ini. Taib. Sampai sini Ummahat, sebelum Ana lanjut, silakan apakah ada yang belum difahami? Apakah perlu pembahasan ini beberapa Ana perlu ulangi? Silahkan. Sebelum Ana masuk ke kaidah selanjutnya. Ada Ummahat? Misal-misal coba ulangi apa itu fa'il, apa itu fi'il, apa itu maf'ul, mubtada khobar, silahkan. Paham Ummahat ya? Insyaallah. Ya Allah, Baik. Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Gak apa-apa, dijawab aja ya. Biar Ana lebih yakin berarti Ummahat mendengarkan dan faham gitu ya. Kalau tidak jawab, Ana bingung ini antara faham atau tidak ya. Baik. Setelah itu, kita tahu ada al-mubtada, ada al-khobar. Betul ya? Kemudian kita tahu keduanya hukumnya adalah marfu'. Keduanya hukumnya marfu'. Nah, kita akan membahas
namanya nawasikhul mubtada'i wal khobari dan khobar, atau bab yang disebut dengan an-nawasikh. An-nawasikh, nawasikh. Apa itu nawasikh? Nawasikh itu adalah bentuk jama dari nasikhun. Apa itu nasikhun? Merubah sebetulnya. Merubah sebetulnya ya. Makna nawasikh merubah. Ada yang bilang ini menghapus. Merubah. Jadi kalau kita lihat nawasikhul mubtada'i wal khobari, hal-hal yang merubah hukum mubtada dan khobar. Baik, kita bilang mubtada marfu, khobar marfu. Ini akan merubah. Kita bilang betul. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah inna dan la'alla. La'alla. Baik, inna artinya apa inna? Inna ini untuk sebetulnya fungsinya adalah penguat. Fungsinya adalah penguat. Apa? Nanti kita bahas. Biasa kita bilang sesungguhnya. Kalau la'alla, yang dimaksud di sini, la'alla di sini semoga. Artinya ya, artinya. Baik. Kita jelaskan makna penguat dulu. Makna penguat. Ketika ana bilang Zaidun jalisun. Zaid duduk. Baik. Maka misal orang yang diajak bicara itu, wah, kamu mah bohong kayaknya. Nah, itu nggak percaya misal yang melawan bicara itu. Maka kita perkuat bahwa Zaid itu betul-betul duduk. Maka kita bilang, Inna Zaidan jalisun. Gitu. Kalau la'alla ini untuk harapan ya, seperti ini. Harapan yang dekat untuk terjadi, misal la'allallaha atau la'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Semoga kamu bi khairin, dalam keadaan baik. Ya. Seperti itu. Itu dari makna. Sekarang dari amalnya. Kenapa dia disebut nawasih? Karena dia menghapus, merubah hukum mubtada dan khobar. Maka keduanya ini, dia ini, inna ini, dan saudara-saudaranya, salah satunya inna, dan saudara-saudaranya itu la'alla, dan masih banyak, dan baru kita jelaskan dua saja. Apa? Tansibu al-isma, memansubkan isim, wa tarfa'u al-khobar, dan memarfu'kan khobar. Taib. Maksudnya bagaimana? Isim ini asalnya adalah al-mubtada yang kita ketahui. Khobar ini adalah khobarnya, khobar bagi mubtada yang kita ketahui sebelumnya. Baik, maksudnya bagaimana? Contoh, ketika kita memiliki kata Zaidun jalisun, Zaid duduk. Kita bilang Zaid ini mubtada, betul ya, mubtada. Dia masuk kategori perubahan apa? Marfu, mansub, majrur. Kita bilang marfu. Mubtada adalah sebab yang menjadikan kata marfu. Tandanya apa? Tandanya adalah dhammah. Maka kita bilang wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah, Zaidun gitu ya. Maka jalisun kita bilang apa? Khobarun.
Kemudian kita bilang dia itu marfu, kenapa? Karena khobar adalah kata yang khobar adalah sesuatu yang menjadikan kata itu marfu. Kemudian wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya adalah ad-dhammah. Kita tahu ya. Nih, khobar maka kita bilang marfu. Tandanya apa? Dhammah. Mubtada kita bilang dia marfu, tandanya adalah dhammah. Gitu urutannya. Baik. Kita lanjutkan. Maka keduanya mubtada marfu, khabar marfu. Tetapi masuk inna maka tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mubtadanya dimansubkan. Khobar mubtadanya dirofa'kan, diganti dengan rofa yang baru. Kemudian mubtadanya pula berubah menjadi nama isim. Khobarnya juga untuk khobar kata tertentu. Maksudnya bagaimana gini nih. Ketika masuk inna, maka menjadi inna Zaidan jalisun. Sesungguhnya Zaid duduk. Maka Zaidan ini yang asalnya mubtada nih, yang kita tahu, berubah menjadi ismu inna. Isim inna. Inna itu apa? Tansibu, memansubkan. Oh, berarti tansibu siapa? Isma. Oh, isimnya. Berarti isim inna itu mansub. Maka di sini kita tahu tambahan nomor 3 adalah ismu inna. Itu adalah mansub. Tandanya dia itu mansub, tandanya fathah. Kita lihat tandanya fathah. Ismu inna mansub wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Maka kita harus bilang Zaidan. Jalisun asalnya khobar untuk mubtada nih, jalisun asalnya khobar untuk mubtada, maka berubah menjadi khobar inna. Berubah menjadi khobar inna. Taib khobar inna hukumnya apa? Khobar inna wa tarfa'ul khobar, inna itu memarfukan khobar. Oh, tetap marfu, cuma dikasih marfu yang berbeda. Kenapa dikasih marfu yang berbeda? Kan tetap marfu. Enggak. Dia dikasih hukum marfu yang berbeda. Kenapa? Nama pula sudah berbeda. Yang tadi untuk khobar mubtada, sekarang khobar inna. Kita bilang dia marfu. Wa alamatu, dan tanda raf'ihi, dan tanda rafanya adalah ad-dhammah. Kalau inna sendiri apa? Kita bilang harfu taukidin. Harfu taukid. Tansibu, dia memansubkan al-isma wa tarfa'u al-khobar, dan memarfukan khobar. Baik, Ummahat, bisa difahami? Ada yang mau Insyaallah, ditanyakan? Ustaz. Insyaallah Ustaz. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau la'alla? Baik, Ummahat, kalau la'alla kita bilang dia disebutnya harfu tarajjin. Kita bilang harfu tarajjin. Baru kita bilang amalnya sama. Tansibul isma wa tarfa'u al-khobar. Memansubkan isim dan memarfukan khobar. Misal la'alla Zaidan. Semoga saja Zaid bi khairin.
bi khairin, dalam keadaan baik. Nah, untuk khobar la'alla ini sering ditambahkan huruf jar, gitu ya. Maka ini mau tidak mau ana sedikit berbelok lagi ya. Ini mau tidak mau ana mengulang ya, karena ana melihat beberapa ada yang belum ikut Durusul Lughah jilid 1 dengan ana, makanya ana sedikit mengulang lagi. Baik. Zaidun salihun. Kita tahu salihun ini adalah khobar, dia marfu tandanya dhammah. Tapi kita bilang Zaidun bi khairin. Tapi besar. Kita bilang bi khairin ini khobar, betul? Betul. Baik. Khobar itu marfu. Kok di sini majrur? Ini nggak nyambung. Baik. Maksud dari Zaidun bi khairin, Zaid bi khairin, atau Zaidun misal fil masjidi. Ini fil masjidi ini khobar. Khobar itu marfu, betul. Tapi di sini kasroh. Ini bagaimana? Nggak nyambung. Baik. Ketika bentuk khobar mubtada al-jaru wal majrur. Al-jar wa majrur itu huruf jar dan isim majrur atau dzaraf. Dzaraf itu keterangan waktu atau tempat. Maka dia itu bukan sebenar-benarnya bentuk khobar, tetapi bentuk khobarnya adalah kainun. Kainunnya ini mahdzuf. Kainun itu apa? Ada. Kainun. Maka ketika kita bilang Zaidun fil masjidi, hakikatnya kita bilang Zaidun kainun. Zaid ada fil masjid, di dalam masjid. Jadi tetap kainunnya sebagai khobar. Khobarnya itu apa? Marfu. Kita lihat kainun. Cuman kita hapus. Jadi Zaid berada di masjid artinya. Baik. Maka ketika khobarnya dzaraf atau jar wal majrur, i'rabnya bagaimana? Kita bilang shibhu jumlatin. Apa shibhu jumlah? Shibhu jumlah itu maksudnya adalah jar wal majrur atau dzaraf plus kainnya yang mahdzuf. Shibhu jumlah fi mahalli raf'in, di tempat rafa. Sebagai apa? Kita bilang sebagai khobar. Maka kita bilang Zaidun di sini mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi, tanda rafanya apa? Al-dhammah. Fil masjidi kita bilang sekaligus shibhu jumlatin fi mahalli raf'in khobar. Nah, setelah kita tahu bahwa khobar itu ada yang jar wal majrur, maka la'alla Zaidan bi khairin, asalnya Zaidun bi khairin. Zaidun mubtada marfu, tanda rafanya adalah al-dhammah. Bi khairin kita bilang shibhu jumlah fi mahalli rafin, dia sebagai khobar. Baik. La'alla harfu tarajin tansibul isma wa tarfa'u al-khobar. Zaidan adalah ismu la'alla, mansub karena dia memansubkan isimnya, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Bi khairin ini pasti di tempat rafa. Kenapa? Karena dia memarfukan khobar. Khobarnya itu marfu. Maka kita bilang shibhu jumlatin fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena yang namanya khobar la'alla itu di tempat rafa. Fi mahalli raf'in khobar la'alla.
Seperti itu. Dapat difahami Ummahat? Banyak. Jadi 2 memang naik level sedikit ya dari jilid pertama. Sebetulnya nggak susah. Kenapa? Karena percayalah bahwa di jilid pertama kita sudah membahas macam-macam khobar jar wa majrur ini. Kemudian kita sudah membahas mubtada dan khobar. Kita sudah membahas hukum i'rab ini, ada rafa, nasab, jar dan 1 2 3 sampai akhir ya. Dan kita sudah mengenalkan ini dari awal ya. Hukum awal dari huruf al-harfu al-kalimah al-jumlah ini sudah kita bahas di jilid pertama. Jadi sebetulnya untuk yang pernah belajar ini maklumatnya hanya memurajaah dan ada sedikit tambahan gitu saja sebetulnya. Baik. Sudah difahami Ummahat? Ada pertanyaan? Ya, apa? Jangan Ustaz? malu-malu. Boleh, silakan. Yang tadi tentang inna dan la'ala itu tadi belum begitu paham Ustadz. Kalau inna kan tadi mansub ya Ustadz. Kalau la'ala itu tadi apa Ustadz? La'ala juga sama. La'ala juga sama. Amalnya dengan inna. Jadi ketika Anda bilang Zaidun misalkan najihun. Kalau kemasukan inna bagaimana? Inna Zaidan najihun. Itu ya. Isimnya mansub, najihun, khobarnya marfu'. Kalau kita bilang la'ala semoga Zaidan najihun. Berhasil dalam ujiannya misal. Sama. Amalnya sama. Cuman untuk la'ala ketika semoga saja dia dalam keadaan baik-baik saja, biasanya memakai bi khairin. Jadi la'alla Zaidan bi khairin gitu. Baik Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Maka Ana supaya apa? Supaya nggak ada yang bilang seperti ini. So, kita bilang kan khobar la'ala itu marfu. Betul. Khobar la'ala itu marfu. Ini kita lihat Zaidi bi khairin kasroh. Kok nggak nyambung? Kita bilang enggak. Takdirnya la'alla Zaidun kainun. Kainunnya yang kita bilang marfu. I'rabnya bagaimana? Kita bilang kainun dan bi khairin, kita bilang shibhu jumlah. Jadi shibhu jumlah bi khairin dan kaininnya. Fi mahalli raf'in khobar. Gitu. Ada lagi? Silahkan pertanyaannya ada lagi. Jadi yang masih bingung. Ustaz, mau tanya sedikit. Boleh. Bisa dikasih contoh lagi nggak? Misal yang ada kainunnya selain yang tadi. Maksudnya contoh bagaimana? Selain bi khairin kan itu dia karena kainunnya dihapus. Minta contoh lagi. Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain misal at-talibu fil fasli. Mahasiswa tersebut di dalam atau murid tersebut di dalam kelas. Kita bilang at-talibu mubtada, gitu ya. Fil fasli ini adalah khobar. Fil fasli khobar itu marfu, kok ini kasroh, nggak nyambung. Kita bilang enggak. At-talibu kainun, berada. Jadi kainunnya lah yang sebagai khobar dan dia marfu, tandanya dengan dhammah. Baik. Untuk meringkas bagaimana? Untuk meringkas, kita bilang khobarnya kan seperti dalam bentuk jar wal majrur, sebetulnya khobarnya adalah sesuatu yang mahdhuf, yaitu kain. Maka kita bilang kain dan fil fasli, kita bilang seperti ini kaidahnya. Shibhu jumlatin fi mahalli raf'in khobar. Seperti itu. Contoh lain seperti apa lagi? Boleh, mungkin. Seperti itu. Ada lagi? Baik. Kalau paham. Iya.
Selanjutnya, ismu inna, nah, kita bilang isim inna berarti identik kaitannya dengan mansub. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini yang marfu apa? Yang keempat, kita memiliki khobar inna dan saudara-saudaranya ya. Yang mansub isim inna. Isim inna ini ada dua. Yang pertama berupa isim al-zahir. Apa itu zahir? Zahir itu kita bilang selain al-dhamir. Al-dhamir itu apa? Umhat tahu ya, dia, saya, kamu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, itu ya. Kalau al-zahir selain itu. Jadi kalau ada inna ditambah huwa, bukan inna huwa, tetapi menjadi innahu. Kemudian kalau ada inna ditambah hiya, bukan inna hiya, tetapi innaha. Sesungguhnya dia. Jadi domir-domirnya alha nih, ha ini sebagai isim inna. Kalau isim zahir, inna zaidan talibun. Sungguhnya Zaid adalah mahasiswa. Ini berupa isim zahir. Isim zahir itu apa? Selain dhamir. Nah, ini rinciannya. Inna bertemu dengan dhamir ada di halamannya ya. Nanti ada di pembahasannya. Baik. Selanjutnya, Ana rasa cukup dulu ya. Sebetulnya belum selesai, tapi Ana rasa cukup dulu. Baik. Tugasnya di ad-darsu al-awwal, silahkan baca ummahat terlebih dahulu. Besok pekan depan kita akan baca ini. Cuman baca terlebih dahulu, silahkan baca ya. Karena nggak mau ada yang baca di sini tapi masih bingung. Ini artinya apa? Enggak, cari artinya juga. Ada kok sekarang kamus-kamus di dalam gadget gitu ya, di dalam HP, tinggal cari saja. Jadi baca, kemudian kalau ada kata yang sulit cari, bisa tanyakan misal ke Anda, nggak apa-apa. Baca dulu ummahat ya, kemudian kasih arti sebisa mungkin. Kalau yang nggak bisa tinggalkan, nanti kita akan bahas dan baca. Kemudian isi tamarin ajib anil as'ilati taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawab ya, masing-masing anak. Tulis ummahat ya di pinggirnya jawaban-jawabannya. Anak akan lebih ketat sekarang. Kemudian dha' hadhil alamah, simpanlah tanda yang benar ini di depan kalimat yang benar, dan tanda yang salah ini di depan kalimat yang tidak benar. Jadi kita bilang seperti ini, atau seperti ini, ya. Kemudian ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Ketika inna bersambung dengan domir-domir menjadi innahu, inna ditambahum jadi innahum. Jadi domir-domir inilah yang menjadi isim inna. Bisa. Sekarang nomor 4, masukkanlah inna pada kalimat berikut ini. Huwa tajirun. Kalau kemasukan inna berarti innahu tajirun. Isim innanya mana? Alha. Khobar innanya mana? Tajir. Isim innanya masuk kategori rofa, nasab, jar. Kita bilang dalam kategori nasab. Tajirun kita bilang marfu'. Beres. Isi ummahat ya. Isi. Anda ingin satu persatu sudah diisi, ditulis. Kemudian nanti kita akan baca pekan depan. Tinggal dibacakan apa yang sudah ditulis. Dan jangan ada sampai waktu kita latihan masih bingung ini mengisinya apa enggak. Kerjakan dulu di rumah.
Baik. Ini juga, ini tinggal dibaca saja, gampang ya. Kemudian masukkan inna kepada kalimat-kalimat di bawah ini dan perhatikan tentukan akhir-akhir katanya, harokatnya ya. Baik. Kemudian nomor 7. Baik, sampai situ. Adapun nomor 8 seterusnya kita belum pelajari. Jadi Ana ingin tugasnya sampai situ, murojaah, tulis kembali dalam buku Mahat apa yang telah kita tadi jelaskan, kemudian fahami, baca tugasnya, dan isi. Baik. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mahat? Apa Ustadz? Untuk mengerjakan tugasnya ini cukup mengisi di buku yang kita punya atau menulis ulang soal-soalnya Ustadz, kemudian dikirim atau gimana? Atau cukup nanti pas praktek tanya jawab aja di nanti ketika tugas minggu depan? Jadi yang pertama, kalau memiliki bukunya langsung, durusul lughahnya tulis di dalam bukunya langsung, yang lebih memudahkan. Jadi nggak perlu menyalin soalnya kembali gitu ya. Tulis saja langsung isinya ya. Jadi ketika nanti ada giliran untuk membaca, Anda akan satu persatu ya, seperti satu persatu dapat giliran untuk mengisi dan menjawab, tinggal dibacakan saja. Ketika benar kita lanjut, ketika salah mungkin kita betulkan. Baik. Kalau misalkan tidak memiliki bukunya, pertama memang harus ada bukunya, jadi bisa dibeli terlebih dahulu. Tetapi kalau Anda lihat ternyata ketika di kelas masih ada yang berpikir bagaimana cara mengisinya karena belum mengisi, kemudian dengan berbagai macam alasan sebagainya, kalau masih seperti itu, maka Anda tambah ke level kedua. Jadi mesti ada bukti bahwa dia telah mengerjakan di foto ke Anda. Jadi sebelum itu, Anda meminta ya silahkan isi dulu di rumah, nggak perlu difoto gitu ya. Seperti itu. Isi di rumah, dapat giliran nanti dibacakan. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik. Ada lagi yang belum dimengerti tugasnya atau apa? Silahkan ya. Ustaz, tugas nomor 6 ini gimana tadi Ustaz maksudnya? Idkhul. Nomor 6. Baik, adkhil. Masukkan inna pada kalimat berikut ini. Dan tentukan akhir atau harokat-harokat akhir kata tersebut. Jadi jangan disukun-sukunkan gitu ya. Seperti ad-darsu so'bun. Masukkan inna pada kalimat ad-darsu so'bun. Inna ad-darsa so'bun. Gitu. Al-Qur'anu kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, karena beberapa misal belum ikut pelajaran atau durusul lugh yang pertama atau belum mengerti dalam beberapa kaidah yang belum Anda bahas, tanyakan saja nggak apa-apa. Ustaz, ini Anda belum mengerti. Jangan sungkan ummahat ya. Ini kelas ummahat. Jangan sampai kita masuk dan berjalan kepada pembahasan terbaru, tapi pembahasan sebelumnya kita nggak paham. Jangan seperti itu, ummahat. Kenapa dong nggak ikut durusul lugh yang pertama? Ya, mungkin kita diberi kesempatan di durusul lugh jilid kedua, nggak apa-apa. Misal nanti ada pembahasan idhofah, Ustaz tolong jelaskan, nggak apa-apa. Anda akan ulangi dengan pengulangan yang relatif lebih singkat. Gitu ya. Jadi tapi jangan sampai seperti ini. Bertanya tentang kaidah, padahal kita sudah jelaskan misal di kelas ini, kemudian ditanyakan lagi, kenapa beliau menanyakannya? Misal karena goib, nah itu yang Anda jangan seperti itu gitu ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena menghambat waktu atau mengambil waktu-waktu ummahat yang lain, menghambat keefektifan kelas itu sendiri. Bayangkan kalau setengahnya seperti itu, setiap kita mau maju ke kaidah selanjutnya
nanya lagi kaidah sebelumnya. Bukan karena tidak paham, karena tidak masuk kelas. Itu bahaya ya. Baik. Baik. Setelah itu, kok Ustaz seperti ini sih? Galak banget gitu ya. Baik. Ana sudah alhamdulillah beberapa kali mengajar dari usia yang SMP, SMA gitu ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, remaja. Ketika Ana melonggarkan, mereka ingin lebih longgar. Mereka ingin lebih longgar. Maksudnya bagaimana? Kalau nggak dipaksa, nggak ngerjakan. Kalau nggak dipaksa, mereka nggak belajar. Jadi, anak akan paksa. Kenapa ya? Demi kebaikan peserta gitu. Demi kebaikan peserta. Jadi metode ini anak tempuh karena sudah melihat kebanyakan seperti itu. Tidak memurojaah dan sebagainya. Maka kali ini dari kehadiran anak perketat, kemudian dari segi tugas anak juga perketat. Seperti itu. Baik. Dan yang terakhir, ingin Ana sampaikan, mohon bersabar 5 menit kurang lebih ya. Di antara orang muslim, sekarang ada hal yang tidak ada. Padahal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasa Ana sebut al-fariḍah al-ghaibah. Ketetapan yang tidak ada. Apa itu? Al-ihsan. Maksudnya apa al-ihsan? Yang Ana maksud al-ihsan di sini adalah mengerjakan pekerjaan dengan baik. Mengerjakan pekerjaan dengan baik. Ini yang tidak ada di kalangan kita ya. Kita berbuat baik biasanya ketika ada imbalan kepada kita. Taib. Ana berbuat baik kepada dia, kenapa? Misal karena dia memberikan saya ini ABC, atau saya akan berbuat baik kepada atau mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Kenapa? Karena ada manfaatnya buat kita. Biasanya seperti itu. Tapi Islam justru mengajarkan kita harus melakukan hal yang terbaik dalam apapun pekerjaan kita, apapun yang ada di hadapan kita. Kerjakan dengan baik. Contohnya, meskipun pekerjaan tersebut manfaatnya kita tidak rasakan. Baik, contohnya apa? Contohnya, ketika kita hendak menyembelih hewan, adab-adabnya kita nggak boleh menakut-nakuti hewan tersebut sampai kita menodong-nodongkannya di depan matanya, pisaunya atau goloknya gitu ya. Jangan. Kemudian pisau atau golok yang akan kita gunakan harus betul-betul tajam. Kenapa? Supaya tidak berlarut-larut menyakiti hewan sembelihan. Kalau kita perhatikan, kalaulah kita menyembelih dengan pisau atau golok yang tumpul, apa kita merasa sakit? Enggak kan? Maka melakukan hal yang terbaik, meskipun tidak ada manfaat kepada kita, lakukanlah itu. Meskipun itu tidak ada imbalan atau tidak ada efek kepada kita. Timbal balik kepada kita. Islam mengerjakan seperti itu. Dan fitrahnya makhluk mengerjakan sesuatu dengan bentuk terbaik. Fitrah makhluk seperti itu. Kita lihat seekor burung membangun sarangnya sangat-sangat presisi kalau kita perhatikan. Itu sudah menjadi fitrahnya. Burung membangun sarangnya. Misal, kata burung sekarang, aduh lagi hujan, males bikin sarangnya. Sarangnya biar segitu saja, misal bolong-bolongnya
sangat besar, nggak ada burung seperti itu. Tapi makhluk manusia ada yang lebih jelek gitu dari hewan. Kenapa? Tidak melakukan sesuatu yang terbaik dalam hal apapun. Tentunya dalam ibadah, kita lakukan ibadah itu dengan bentuk terbaik. Apa itu al-ihsan? Dalam belajar, kita lakukan bentuk terbaik dalam belajar itu. Ketika seorang dokter, maka jadilah dokter terbaik. Lakukanlah apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Ketika menjadi ibu rumah tangga, pendidik, apapun itu. Ya, apapun itu. Maka ummahat telah memilih kelas ini. Misalnya ummahat ada iurannya, kemudian ada waktunya yang dikorbankan, kemudian dan sebagai hal yang lainnya, ummahat telah korbankan. Maka fokus kerjakan dengan terbaik. Pekerjaan terbaik. Bersungguh-sungguh. Karena dalam kesungguhan itu ada barokah di dalam waktu kita sendiri, barokah dalam ilmu, ada barokah dalam harta. Bayangkan ketika seseorang ikut kelas tapi nggak bersungguh-sungguh, maka hilang darinya waktu, umur dia sendiri, harta, kemudian dia tidak mendapatkan ilmu. Fokus apa yang telah kita pilih. Kan ummahat tidak ragu ikut kelas ini, maka bersungguh-sungguh. Seperti itu. Al-ihsan, orang barat sana mengadopsi hal ini. Kalau kita perhatikan mereka membuat bisa baju, bisa sepatu, bisa handphone, mereka betul-betul rinci dan detail dan nyaman untuk dipakai. Kenapa? Karena mereka melakukan kerjaan terbaik. Dan inilah yang tidak ada kebanyakan di diri kaum muslim. Maka itulah sebab kenapa sekarang peradaban muslim sedikitnya di belakang kaum barat sana dalam bentuk yang lain ya. Kenapa? Karena tidak ada al-ihsan. Jadi ummahat coba dalam belajar ini lakukan terbaik, murojaah, kerjakan dengan segala aktivitas yang ada, kita maksimalkan. Baik, afwan terlalu lama, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.